Berita Timnas Indonesia malam hari ini kita awali dari respon sangat tidak masuk akal Indra Safri usai kekalahan telak 3-0 dari Timnas U23 Mali. Sang juru racik tidak ingin disamakan dengan Raihan Minor Gerald Vandenberg, dan yang terbaru muncul 2 nama resmi dari 5 kandidat kuat sebagai calon pelatih kepala Timnas Indonesia. Siapakah mereka? Selengkapnya hanya di Kick Off Football. Taktik permainan monoton Timnas U23 saat harus menelan kekalahan telak 3-0 dari Mali U23 di kandang sendiri menuai protes keras dari sebagian supporter Garuda. Tak ingin disamakan dengan Gerald Vandenberg, sang juru taktik Indra Safri sampai berkomentar begini usai Indonesia U23 kalah tadi malam. Yaps, seperti diketahui Timnas U22 Indonesia kembali menelan hasil negatif setelah kalah 0-3 dari Mali U22 dalam laga uji coba di Stadion Pakansari, Bogor pada Sabtu malam tadi. Pelatih Indra Safri menegaskan kekalahan tersebut tidak bisa dijadikan pembanding dengan performa Garuda Muda era Gerald Vandenberg, meski keduanya sama-sama bermasalah dalam hal produktivitas gol. Indra menyatakan kritik yang menyamakan timnya dengan era Vandenberg tidak tepat. Ia menilai komposisi pemain saat ini jauh berbeda, termasuk hadirnya pemain abroad seperti Ivar Jenner dan Mauro Zylstra. Menurutnya, kegagalan pada Piala AFF U23 maupun kualifikasi Piala Asia U23 2026 tidak bisa dijadikan ukuran kondisi tim saat ini. Indra menilai performa timnya tidak sepenuhnya buruk meski kebobolan 3 gol. Ia menjelaskan Mali memiliki kualitas yang membuat setiap kesalahan kecil langsung berujung peluang bagi lawan. Ia menyebut penyelesaian akhir sebagai aspek yang paling perlu diperbaiki menjelang SEA Games 2025 di Thailand. Dalam pertandingan ini, Indra hanya melakukan 5 pergantian pemain sesuai regulasi yang disepakati kedua tim. Kondisi tersebut membuat sejumlah pemain belum mendapatkan kesempatan tampil. Indra membuka kemungkinan adanya perubahan susunan pemain saat Indonesia kembali menghadapi Mali pada 18 November esok. Indra menyebut sekitar 80 hingga 90% pemain yang tampil melawan Mali memiliki peluang masuk skuad final SEA Games 2025. Ia optimis tim akan tampil lebih baik jika seluruh pemain abroad, termasuk Marcelino Ferdinand, dapat bergabung pada waktunya. Indra Safri mengakui memang ada sejumlah kesalahan yang membuat timnya harus menerima hasil pahit di laga uji coba tersebut. Gol pertama Mali bermula dari situasi sepak pojok yang gagal diantisipasi dengan baik, sementara gol kedua hadir dari aksi individu Wilson Samake yang mampu melewati penjagaan pemain belakang Indonesia. Meski demikian, Indra menilai ada perkembangan positif dalam permainan anak asuhnya. Pertama, tentu dari hasil dari gol yang terjadi tentu kita nggak puas. Dan memang ada kesalahan 1 gol dari set piece, saya pikir itu bisa diatasi sebenarnya. Dan juga ada Kakang yang waktu di pinggir diambil sekaligus dan langsung, kata Indra Safri. Dengan kekalahan ini, Timnas U22 masih memiliki pekerjaan besar dalam meningkatkan konsistensi dan efektivitas serangan. Evaluasi dari 2 uji coba melawan Mali akan menjadi modal utama sebelum menentukan komposisi final squad yang akan berangkat ke SEA Games 2025 di Thailand. Pelatih Timnas Indonesia U22, Indra Safri, membuka alasan di balik keputusannya menunjuk Ivar Jenner sebagai kapten ketika menghadapi Mali U22 dalam laga uji coba di Stadion Pakansari, Bogor pada Sabtu malam kemarin. Gelandang Jong Utrecht tersebut tampil sebagai jenderal lini tengah dan dinilai menjadi sosok paling siap memimpin tim. Indra Safri menegaskan bahwa penunjukan Ivar bukan keputusan spontan, melainkan hasil evaluasi terhadap karakter dan pengalaman sang pemain yang kini sudah mengkoleksi 18 caps bersama timnas senior. Ivar Jenner yang menjadi leader di Timnas Indonesia U22. Kami sudah mendiskusikannya, beberapa hasil dari pemantauan data sebelumnya bahwa leadership-nya oke, kata Indra Safri. Indra mengatakan selain kapasitas teknis, aspek penerimaan dari pemain lain juga menjadi pertimbangan penting. Ia menilai seluruh anggota tim merasa nyaman dipimpin oleh pemain berusia 21 tahun tersebut. Ivar Jenner sendiri diproyeksikan menjadi tumpuan utama Timnas Indonesia U22 di SEA Games 2025 Thailand yang berlangsung pada tanggal 3 sampai 18 Desember 2025. Garuda Muda akan berjuang di grup C bersama Myanmar, Singapura, dan Filipina.
Dengan Ivar diharapkan dapat menjadi motor sekaligus pemimpin di lapangan. Tak hanya itu, nama Ivar Jammer juga mendapatkan pujian berkelas dari pelatih timnas U22 yakni Fousseni Diawara. Meskipun timnya menang, Fousseni Diawara mengakui kekuatan yang dimiliki oleh timnas U22 Indonesia. Terutama Ivar Jammer yang disebut sebagai pemain yang telah matang dalam bermain. Diawara juga menilai bahwa secara keseluruhan, timnas U22 Indonesia menunjukkan kemampuan bertahan yang patut diapresiasi. Kami tahu bahwa mereka adalah tim yang terorganisir dengan baik. Kami tahu ada pemain yang menunjukkan kedewasaan, terutama pemain dengan nomor punggung 5 yang adalah kapten. Bagi kami sebagai tim muda sangat penting untuk belajar. Mereka membuat kami kesulitan lewat permainan sayap. Mereka, timnas U22 Indonesia adalah tim yang menarik, punya kekuatan, kami tahu cara menghadapinya, kata Fousseni Diawara. Winger timnas U22 Indonesia, Rahmat Arjuna, mengakui adanya perbedaan kualitas dengan timnas U22 Mali yang membuat Indonesia menyerah 0-3 pada laga uji coba pertama. Pemain Mali tampak memiliki postur menjulang dengan kualitas individu yang mumpuni lantaran sebagian besar pemainnya merumput di Liga Prancis. Bahkan, dua di antaranya, Sekou Kone dan Issa Traore, merupakan pemain dari Manchester United dan Bayer Leverkusen. Dikatakan Rahmat, kondisi tersebut membuat Indonesia kesulitan mengembangkan permainan dan kecolongan 3 gol. Rahmat berjanji akan memaksimalkan waktu jeda 2 hari sebagai persiapan untuk mengatasi kekurangan sebelum kembali berhadapan dengan Mali pada 18 November mendatang. Di satu sisi, dia bersyukur bisa mendapatkan Mali sebagai lawan uji coba agar timnas U22 sudah matang ketika tampil di SEA Games 2025. PSSI masih belum menunjuk pelatih timnas Indonesia sejak keluar dicopot pada 16 Oktober 2025. Mereka seakan tidak mau terburu-buru mencari pengganti. Sejumlah nama terus dikaitkan dengan kursi pelatih timnas Indonesia, termasuk nama Jesus Casas. Pria berpaspor Spanyol itu memang tengah menganggur usai dipecat sebagai pelatih timnas Irak pada pertengahan 2025. Bahkan nama Casas lebih dulu didengung-dengungkan sebagai kandidat terdepan untuk mengisi kursi pelatih timnas Indonesia. Hal itu lalu mencuri perhatian media Irak. Mantan pelatih timnas Irak, Jesus Casas, masuk dalam daftar 5 kandidat yang dipilih PSSU untuk pelatih timnas Indonesia berikutnya. Bunyi tulisan dalam unggahan @Iraqi Football Gallery pada Minggu pagi tadi. Casas bukanlah nama asing buat timnas Indonesia. Ia setidaknya sudah 3 kali menghadapi skuad Garuda dalam kurun 2023-2024. Pria asal Spanyol itu membawa Irak menang 5-1 dan 2-0 atas Indonesia dalam putaran 2 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Lalu The Lions of Mesopotamia menang lagi 3-1 di fase grup Piala Asia 2023. PSSI sendiri belum mau bicara soal nama-nama yang masuk dalam daftar kandidat. Ketua Badan Tim Nasional Sumarji baru mengkonfirmasi 1 orang yakni Timur Kapadze yang sudah terang-terangan mengaku tertarik melatih timnas Indonesia. Selain Kapadze sempat beredar pula nama Heimir Hallgrímsson. Namun pria asal Islandia itu belum berminat menangani timnas Indonesia karena fokus di timnas Republik Irlandia.